Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sugarto Ugik, ya, tentunya di saluran Sugarto Ugik Channel yang mengupas habis terkait dengan Mind Art program. Hari ini tentunya saya akan mengupas terkait apa yang menjadi manfaat daripada hipnosis itu sendiri bagi kehidupan manusia. Selama ini banyak orang yang tidak paham terkait dengan hipnotis, dan banyak orang pun juga mengatakan bahwa hipnotis itu menggunakan kuasa supranatural maupun gaib dan sebagainya gitu. Itu teman-teman yang selama ini di lapangan pun juga tidak tahu terkait dengan apa manfaat dari hipnosis. Dan hari ini saya akan mengungkap habis apa yang menjadi manfaat daripada hipnotis itu sendiri bagi kehidupan manusia. Tentunya sebelum saya mengupas itu, saya juga ingin memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada teman-teman semuanya, apa itu hipnotis, terus kemudian filter mental, terus kemudian bagaimana perkembangan hipnosis itu sendiri di dunia maupun di Indonesia, sebelum saya akan mengupas habis terkait dengan hipnotis bagi kehidupan manusia. Sebelum ke sana, tentunya teman-teman semuanya saya mohon untuk bisa subscribe, like, dan comment serta share video saya jika video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng supaya teman-teman juga tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik teman-teman, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama terkait dengan apa hipnotis itu. Hipnotis itu adalah sebuah sugesti atau informasi diterima oleh pikiran bawah sadar itu tanpa dikritisin gitu ya. Jadi informasi atau sugesti yang masuk ke dalam pikiran kita itu tanpa dikritisi. Itu kenapa? Karena ada filter mentalnya dalam kondisi off gitu ya. Jadi sekali lagi, hipnotis itu adalah masuknya sebuah informasi atau sugesti melalui pikiran kita, kemudian masuk bawah sadar itu tanpa dikritisi karena filter mental kita adalah off gitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan filter mental itu? Filter mental itu ibarat satpam, bahwa di dalam pikiran kita itu ada 3 bagian. Pertama adalah pikiran sadar, kemudian di tengah-tengahnya itu adalah filter mental, kemudian terakhir adalah pikiran bawah sadar gitu. Sebuah informasi yang masuk dari pikiran sadar itu pertama itu akan difilter, disaring, dirasionalisasi sebelum masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dalam keadaan hipnosis tentunya filter mental ini dalam kondisi adalah off. Nah, ini adalah ilustrasi dari Sigmund Freud, ya, seorang tokoh dari psikologi yang menyebutkan bahwa ada 3 bagian kita yang tadi saya sampaikan. Ada pikiran sadar, kemudian di tengah-tengahnya itu ada antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada filter mental. Filter mental itu yang tadi saya sampaikan, itu yang memfilter, merasionalisasi dari informasi yang masuk dari pikiran sadar sebelum masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini fungsinya hanya 12% saja, di mana pikiran sadar itu berfungsi hanya rasional, mengidentifikasi, kemudian membandingkan, menganalisis sampai mengambil satu keputusan. Nah, beda dengan pikiran bawah sadar. Bawah sadar ini berisi sekitar 88% atau 9 kali dari fungsi dari pikiran sadar yang misalnya 12%. Pikiran bawah sadar 88%. Terdiri dari apa? Di sana itu ada keyakinan, kemudian ada nilai-nilai, kemudian ada emosi, kemudian juga ada kebiasaan, karakter, maupun kreativitas, dan memorinya bersifat permanen. Berbeda dengan pikiran sadar, memorinya bersifat temporary. Makanya orang juga kadang itu lupa. Jadi teman-teman semuanya, kalau boleh dipikir bahwa kita sebenarnya adalah makhluk pikiran bawah sadar, karena kita banyak dikendalikan oleh pikiran bawah sadar yang biasanya 88% atau 9 kali dari pikiran sadar. Selanjutnya, ini yang tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan mengatakan bahwa hipnotis itu apakah menggunakan dengan kekuatan supranatural, apakah dengan gaib, apakah dengan puasa maupun meditasi. Perlu diingat teman-teman bahwa hipnotis itu adalah ilmiah, karena bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang pikiran, emosi maupun perilaku manusia itu sendiri. Jadi hipnotis itu tidak memakai kekuatan supranatural, gaib, mistik ataupun bantuan dari makhluk halus. Jadi hipnotis itu benar-benar adalah ilmiah gitu. Makanya ada beberapa orang, seorang pakar maupun orang ahli yang terkait dengan ilmu hipnosis ini juga mengatakan bahwa hipnosis itu sebenarnya adalah mind art, seni berkomunikasi dengan pikiran, terutama pikiran bawah sadar atau itu PPS atau unconscious mind itu sendiri. Nah,
selanjutnya kemudian ada pertanyaan juga yang mengatakan apakah hipnotis itu membahayakan dan sebagainya. Sejauh yang saya tahu yang namanya hipnotis itu tidak membahayakan selama itu dilakukan oleh seorang terapis yang bersertifikat, ya, seorang bersertifikat. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh seorang yang bersertifikat berarti orang itu kompeten, itu ada cara-cara tertentu, ada tahapan-tahapan tertentu yang secara berurutan untuk bagaimana melakukan hipnotis secara aman. Sejauh ini yang saya tahu tidak pernah yang namanya hipnotis itu membahayakan bagi seseorang yang dilakukan hipnotis itu sendiri. Jadi pemahaman yang di lapangan itu memang bagi mereka yang memang belum mengetahui terkait dengan hipnotis, ada yang berpikir bahwa hipnotis itu membahayakan. Padahal itu sama sekali tidak membahayakan. Kemudian ada lagi pertanyaan yang mengatakan bahwasanya bagaimana hipnotis itu yang terjadi di lapangan, di media massa mengatakan bahwa sering di media massa itu menyebutkan bahwa ada informasi kejahatan yang berkedok hipnotis. Apakah itu juga benar atau tidak? Ya, terkait dengan ini tentunya kita harus melakukan investasi lebih dalam lagi. Yang saya tahu biasanya itu sebenarnya adalah murni sebuah penipuan atau pembiusan yang berkedok hipnotis dengan menggunakan ilmu hitam, sihir atau yang lainnya. Sebenarnya itu bukan hipnotis, hanya saja berkedok seolah-olah hipnotis. Karena yang tadi saya sampaikan yang namanya hipnotis itu adalah seni berkomunikasi. Jadi ada komunikasi yang dilakukan oleh seseorang itu kepada seseorang yang tadi ditipu, ya. Jadi perlu di-cross-check lagi apakah itu benar atau tidak terkait dengan informasi yang tadi disampaikan oleh media massa bahwa selama ini ada kejahatan hipnotis dan sebagainya. Nah, itu perlu di-cross-check, ya, perlu di-cross-check. Jangan-jangan itu memang penipuan atau pembiasan murni, hanya saja itu berkedok dengan hipnosis itu sendiri, ya. Kemudian saya sampaikan yang tadi di awal, bagaimana perkembangan hipnotis, ya, terutama di dunia ini, kapan hipnosis itu ada, ya, supaya teman-teman juga paham, ya, secara keseluruhan terkait dengan hipnotis, bahwasanya yang namanya hipnotis ini sudah ada sejak abad ke-17, di mana di tahun 1734 sampai 1815 itu seorang doktor, ya, Franz Anton Mesmer itu dari Vienna, Australia, itu menciptakan animal magnetism atau mesmerism yang dianggap sebagai cikal bakal hipnosis modern. Jadi cikal bakal hipnosis modern ini diawali dari Dr. Van Anton Mesmer yang kemudian melahirkan yang namanya hipnotis mesmerism, ya, bahwasanya Dr. Van Anton Mesmer ini melakukan penelitian kemudian menyebutkan atau menyimpulkan bahwa penyakit timbul itu karena energi magnetisme di dalam tubuh yang tidak seimbang. Nah, energi magnetisme ini adalah energi yang datang dari alam semesta, energi universal yang ada pada setiap benda. Karena ini tidak seimbang, kemudian inilah yang menyebabkan penyakit. Kemudian Dr. Van Anton Mesmer inilah yang kemudian menciptakan animal magnetism atau yang namanya mesmerism sebagai cikal bakal hipnosis modern ini. Selanjutnya kemudian ada Dr. James Braid, ya. James Braid ini juga tahun 1795, ya, sampai 1860 itu dia seorang dokter dari Inggris, kemudian mulailah memperkenalkan istilah hipnotism dan memperkenalkan teknik induksi visection. Jadi induksi mata tertutup. Nah, Braid kemudian menjelaskan hipnotis secara ilmiah sehingga banyak yang dokter maupun psikolog yang mulai mempelajari terkait hipnosis untuk bagaimana melakukan penyembuhan atau pengobatan terhadap pasiennya. Gitu. Selanjutnya perkembangan terkait dengan hipnosis ini ada namanya Dave Elman. Ini sudah sekitar abad ke-19, ya, sekitar tahun 1900 sampai 1967. Ini dari Amerika yang kemudian Dave Elman ini mengeluarkan buku yang namanya buku hipnoterapi setelah melakukan penelitian dengan Elman induction. Kemudian Dave Elman ini mengeluarkan buku yang namanya hipnoterapi book. Nah, hipnoterapi book Dave Elman ini sekarang sudah banyak digunakan hampir di seluruh dunia terkait dengan dunia hipnoterapis. Kemudian selanjutnya
yaitu ada Dr. Milton Erickson, ya. Dr. Milton Erickson ini dari Amerika. Milton Erickson ini kemudian mengeluarkan yang namanya Ericksonian hypnosis atau indirect hypnosis atau hipnosis tidak langsung, yang kemudian banyak diikuti oleh para juru hipnotis yang ada di dunia dari metode Dr. Milton Erickson ini. Nah, Dr. Milton Erickson ini metodenya kemudian mulailah ditiru oleh Richard Bandler dan John Grinder, yang kemudian oleh Richard Bandler dan John Grinder ini disimpulkan kemudian membuatkan buku yang sampai sekarang dinamakan bukunya namanya NLP, Neuro Linguist Program. Nah, NLP ini juga sudah banyak digunakan oleh para petinggi-petinggi di dunia untuk mengembangkan terkait dengan bagaimana mengelola pikiran, emosi maupun perilaku. Jadi ini Richard Bandler dan John Grinder ini memodel dari Dr. Milton Erickson selaku juru hipnoterapis dari Amerika. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan hipnotis untuk di Indonesia? Kalau di Indonesia itu sudah tersebar di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi total provinsi kita itu 34 provinsi, dan itu sudah ada anggota di dalam sebuah naungan organisasi yang namanya PKHI. PKHI itu adalah Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Selanjutnya di tahun 2014 PKHI ini sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi ini sudah diakui oleh negara. Ya, kemudian juga terdaftar di KPJI, Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, di Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik, bahwa ahli hipnotis ini sebagai profesi yang diakui oleh negara. Jadi sejak tahun 2014. Kemudian di tahun 2018 juga sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga sudah memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian di Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 PKHI pun juga berwenang memberikan rekomendasi untuk praktisi hipnotis mengurusi izin praktik hipnoterapi di Dinkes se-Indonesia. Kemudian selanjutnya perkembangannya adalah juga sudah melakukan kerjasama dengan IACT Amerika Serikat, itu International Association of Counselor and Therapy, pada Juni 2019. Ya, yang terakhir di 2021 ya, itu pun juga sudah ada LSP KHI, Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Hipnosis Indonesia, yang ditunjuk oleh BNSP, itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai lembaga untuk melakukan uji kompetensi juru hipnotis dan hipnoterapi di seluruh Indonesia. Nah, itu teman-teman perkembangan terkait dengan hipnotis yang ada di dunia maupun ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan, para pejabat, para ilmuwan dan sebagainya yang selama ini menggunakan hipnotis. Seperti saya bacakan, misalnya ada Albert Einstein, ada Tiger Woods, misalnya Jack Kennedy, kemudian ada Barack Obama, Sophie Dachel, Winston Coach, kemudian Kevin Costner dan sebagainya. Jadi hipnotis ini memang luas sekali dan banyak digunakan oleh para pemimpin di dunia, karena hipnosis ini memang ilmu yang sangat bermanfaat. Baik teman-teman, sekarang saya akan jelaskan apa yang menjadi manfaat besar dari hipnotis. Ya, jadi sebelum saya jelaskan terkait dengan manfaat hipnosis sebagai kehidupan, ya tolong teman-teman untuk tidak tetap stay tune, jangan pergi kemana-mana, tetap ada di channel ini. Saya akan jelaskan hal yang penting terkait dengan apa yang menjadi manfaat daripada hipnotis bagi kehidupannya. Kemudian jangan lupa sekali lagi tolong dibantu subscribe, kemudian like, comment and share, dan jangan lupa pun juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya.
Baik teman-teman, ini akan saya jelaskan satu persatu apa saja yang menjadi manfaat besar bagi kehidupan, manfaat besar hipnosis bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama itu ada terapan gitu ya, manfaat terkait dengan hipnosis itu namanya self hipnosis. Nah, ini lebih banyak memberikan manfaat terkait bagaimana untuk meningkatkan rasa syukur kita ya, supaya terjadi positive thinking, kemudian positive willing dan positive motivation. Nah, rasa syukur ini tentunya akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita ya. Kalau kita memang sudah belajar terkait dengan self hypnosis gitu ya. Ini seperti halnya bagaimana kita bahwa ketika kita itu merasakan ada suatu kejadian, maka kita kondisinya memang harus menerima, karena setiap kejadian itu sifatnya netral, tergantung bagaimana kita memberikan makna. Jadi dalam self hypnosis ini kita diajarkan bagaimana kita untuk selalu memiliki rasa syukur yang tinggi. Jadi meningkatkan rasa syukur sehingga akan terjadi positive thinking, positive feeling dan maupun positive motivation ya. Kemudian di luar sana pun juga sudah banyak buku-buku yang menjual terkait dengan self hypnosis. Saya tidak menjelaskan panjang lebar detail terkait self hypnosis, tentunya akan saya sampaikan nanti untuk membahas khusus terkait dengan masing-masing manfaat daripada hipnosis ini. Yang selanjutnya ini ada hypnotizing. Hypnotizing ini tentunya banyak dipakai atau digunakan oleh para praktisi, seorang trainer, konselor ataupun oleh para guru ya. Dengan hypnotizing ini diharapkan nanti bahwa proses belajar mengajar itu akan lebih menyenangkan. Kenapa seperti itu? Karena seorang guru bisa paham dan bisa mengerti apa yang menjadi dominasi daripada anak didik gitu ya. Apakah itu visual, apakah itu auditori, apakah itu kinestetik, sehingga juga akan terjaga emosinya, menumbuhkan semangat dan hubungan yang harmonis antara guru sama anak didiknya. Dan kalau Anda ingin belajar terkait dengan itu, bisa aja teman-teman semuanya bisa baca-baca, dan saya pun juga akan jelaskan nanti pada waktu yang terpisah detail terkait dengan hal ini. Selanjutnya manfaat selanjutnya ini terkait dengan hypnoselling. Nah, di dalam hypnoselling ini juga banyak memberikan manfaat. Nanti teman-teman pun juga akan banyak tahu bagaimana itu HSL. HSL itu hypnotic selling language. Bagaimana konteks persuasi kita, pendekatan kita melalui gestur, melalui ucapan dan sebagainya. Tentunya ini juga disesuaikan terkait dengan dominasi yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Apakah kinestetik, apakah auditori, apakah itu visual. Jadi kita harus tahu. Makanya di dalam hypnoselling ini pun juga nanti akan kenal yang namanya pikiran bawah sadarnya konsumen itu bagaimana. Termasuk bagaimana kita memberikan storytelling. Dengan storytelling itu orang itu biasanya lebih bisa menerima gitu ya, tidak bisa menolak. Ini dengan storytelling. Nah, di luar sana pun juga banyak buku yang sudah dijual yang terkait dengan hypnoselling, dan ini banyak dipakai juga oleh para praktisi seorang market ya, bagaimana melakukan penjualan secara baik. Malah ada kalimat yang menyatakan menjual tanpa menjual. Karena apa? Karena konsumen itu datang sendiri dengan proses yang namanya hypnoselling itu tadi. Selanjutnya ini ada hypnoparenting ya. Hypnoparenting ini tujuannya adalah sebagai proses untuk tumbuh kembang anak lebih terarah ya, anak lebih terarah ya, kemudian bisa menyiapkan generasi anak yang cerdas, yang sehat, yang tawakal dan kreatif tentunya, termasuk juga mampu untuk membantu anak yang sakit bisa lebih tenang, kemudian lebih harmonis, karena masing-masing bisa terjaga emosinya dengan bagus. Jadi hypnoparenting ini tentunya penting bagaimana untuk menciptakan, menyiapkan anak, terutama anak yang cerdas, anak yang sehat maupun anak yang kreatif ya. Bisa Anda belajar juga, buku pun juga sudah banyak beredar di luar sana terkait dengan hypnoparenting ya. Mudah-mudahan dengan hypnoparenting ini, membaca buku ini terkait dengan hypnoparenting, teman-teman semuanya bisa mendidik dengan cara yang benar terhadap anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang cerdas, sehat maupun
kreatif. Selanjutnya terkait dengan hypnomotivation. Nah, hypnomotivation ini banyak dipakai oleh para institusi, lembaga maupun perusahaan bagaimana meningkatkan produktivitas kerja. Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang namanya emosi manusia itu terkadang itu naik turun ya, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Hypnomotivation ini salah satu solusi untuk bagaimana terus meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian selanjutnya ini ada hypnoslimming. Hypnoslimming ini banyak dipakai atau dimanfaatkan oleh para perempuan ya, tentunya untuk membentuk tubuh yang ideal, karena selama ini keinginan untuk tubuhnya ideal atau tubuhnya itu tetap langsing kayak gitu itu tidak bisa terjadi. Keinginannya iya, tapi faktanya itu tetap juga terus makan dan sebagainya sehingga tetap gemuk. Hypnoslimming ini menjadi solusi. Banyak orang mudah memanfaatkan dengan hypnoslimming yang dipandu oleh terapis atau seorang hipnoterapi yang bersertifikat. Ini cukup berhasil untuk tetap menjaga tubuhnya itu tetap langsing dan sebagainya. Selanjutnya ini ada hypnobirthing. Jadi hypnobirthing ini sebenarnya adalah dimanfaatkan oleh para ibu-ibu untuk menyiapkan pada saat proses melahirkan, agar pada saat proses melahirkan ini tetap merasa nyaman dan rasa bahagianya itu muncul karena meningkatnya hormon endorfin di dalam tubuh itu sendiri. Ya, teman-teman ketahui biasanya orang itu merasa stres gitu ya ketika sudah mau memasuki proses melahirkan. Stresnya apa? Karena rasa takut yang sudah tertanam sejak kecil bahwa namanya melahirkan itu nanti sakit gitu ya. Dengan hypnobirthing itu diarahkan bahwa proses melahirkan itu nyaman dan membahagiakan karena hormon endorfinnya itu meningkat. Kemudian selanjutnya ada medical hypnosis. Ini banyak digunakan juga oleh para praktisi medis ya, terutama untuk mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri pasien pada saat menangani pasien di rumah sakit itu. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan state hypnosis ya. State hypnosis ini adalah hipnotis itu hiburan, memang hiburan untuk hiburan kepada masyarakat ya. Jadi kalau state hypnosis ini teman-teman itu bisa lihat misalnya kalau di TV itu ada acara Trans 7 OVJ, di sana ada Ferdian ya. Kalau misalnya lihat di channel pun juga channel YouTube misalnya ada Romi Rafael misalnya ya, itu semua adalah state hypnosis. Kalaupun mau melihat channel saya, video-video saya, silakan buka Sugiarto Ukik. Di sana pun juga video-video saya itu melakukan state hypnosis macam-macam. Di sana juga lucu-lucu, ada rokok rasa malam pertama, ada rokok rasa turin dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa dilihat, itu manfaat terkait dengan state hypnosis karena memang hipnosis untuk hiburan. Kemudian selanjutnya ini yang terpenting dari apa yang menjadi manfaat hipnotis itu sendiri. Jadi kalau tadi saya sudah ngupas bagian-bagian dari manfaat hipnotis, sudah sekitar ada beberapa tadi yang mungkin ada 10 atau ada 10 terkait dengan manfaat. Nah, ini juga manfaat yang tidak bisa ditinggalkan dari hipnosis itu sendiri untuk kehidupan manusia. Ini yang namanya hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu terdiri dari dua kata, hipno dan terapi. Hipno itu berarti hipnosis, terapi itu berarti penyembuhan. Maksudnya adalah penyembuhan yang dilakukan dengan cara hipnosis. Ya, lalu apa saja gitu ya? Apa saja yang terkait hipnoterapi yang sudah dilakukan? Jadi hipnoterapi ini mampu untuk mengatasi mental block. Mental block itu adalah mental yang memblokade kita sehingga kita menjadi orang yang tidak berdaya, yang tidak memberdayakan. Ya, misalnya tidak percaya diri, rasa takut, rasa malu dan sebagainya. Ini yang membuat kita menjadi orang yang kurang berhasil karena terblokade mental kita, emosi kita. Ya. Nah, hipnoterapi ini
menjadi solusi untuk bagaimana mengatasi mental block. Selanjutnya, ini bisa digunakan untuk menyembuhkan fobia atau takut yang berlebihan. Ya, jadi hipnoterapi ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengalami fobia. Ya. Ada yang takut karet, kemudian ada yang takut cicak dan sebagainya, maupun takut ulat. Ini banyak selesai, ya, selesai dengan menggunakan hipnoterapi. Pengalaman saya secara pribadi, ya, itu pun juga hanya cuman beberapa menit. Orang yang kena fobia itu selesai dalam beberapa menit saja, ya, alhamdulillah gitu. Yang penting itu ada niatan memang untuk menyelesaikan fobia, sehingga kita proses hipnoterapinya itu bisa cepat. Kemudian lagi bisa digunakan untuk mengobati orang yang ketergantungan, baik ketergantungan terhadap rokok maupun minum gitu ya. Ini pun juga sama seperti yang tadi, bisa diselesaikan dengan cepat gitu ya. Pengalaman saya ini hanya cuma 10-15 menit aja, itu pun juga sudah selesai, bahkan lebih cepat, 5 menit aja ya. Terakhir pengalaman saya itu ketika ada seorang teman yang pengen melepas rokok, sudah merokok sekitar 20-30 tahun, itu 30 tahun itu hanya cuma sebentar aja gitu ya, paling-paling sekitar 10 menit saja. Jadi inilah dasarnya, yang nama dasarnya hipnoterapi untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pikiran maupun dengan emosi. Kemudian mampu mengobati insomnia atau sulit tidur ya. Jadi orang yang sulit tidur ini pun juga mudah ya, bisa terselesaikan dengan hipnoterapi ya. Kemudian mengobati psikosomatis ya. Psikosomatis, psiko itu adalah pikiran, somatis dari tubuh. Jadi penyakit pikiran yang kemudian mempengaruhi kepada tubuh kita, gitu ya. Nah ini banyak diselesaikan dengan menggunakan hipnoterapi, gitu ya, dengan hipnoterapi. Jadi banyak cara. Semua hal yang berkaitan dengan pikiran, emosi, perilaku, insya Allah itu bisa diselesaikan dengan cara hipnoterapi. Pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lakukan yang terkait menyelesaikan rokok, kemudian mental block dan sebagainya, itu alhamdulillah bisa selesai dengan waktu yang cukup singkat. Demikian teman-teman, apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan mengungkap ya apa yang menjadi manfaat hipnosis bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap selalu stay tune pada saluran saya Sugiarto Ugik. Sekali lagi saya sampaikan, mohon dibantu untuk subscribe, like, share, tetap berikan komentar, dan juga jangan lupa kasih loncengnya supaya teman-teman tidak tertinggal video-video saya selanjutnya yang akan mengupas hal-hal yang jauh lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.